Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, khususnya kaum tani dan petani, baik itu petani porang, petani konvensional, petani kebun, petani palawija, dan juga petani empon-empon. Dulur-dulur, saat ini musimnya sudah mulai cuaca panas, yang mana suhu udara banyak yang sudah mencapai di atas 30 derajat Celcius kalau siang hari. Maka di cuaca lembab panas ini lebih hati-hati karena debu berterbangan di sana sini, dan juga pengaruh dari kebakaran hutan ataupun baik yang disengaja maupun tidak, dalam artian juga ada yang pembakaran ladang, pembersihan ladang, yang mana di bulan 9 atau September ini banyak petani yang melakukan bersih-bersih ladang untuk persiapan tahun tanam mendatang atau musim labuh depan, yang mana cuaca panas ini menurut BMKG dinamakan cuaca El Nino, yang mana kita harus waspada terutama di bulan-bulan seperti ini. Untuk kesehatan rentan untuk kesehatan rentan sekali dengan cuaca panas ini, bisa juga gampang pilek atau flu influenza. Lebih baik asupan air putih diperbanyak, sering minum air putih biar tidak terlalu lemas dan kecapean. Terlebih dulur-dulur yang dekat dengan hutan ataupun suasana yang punya barang atau sampah-sampah yang gampang terbakar, untuk lebih hati-hati dan waspada karena rentan sekali kebakaran di bulan-bulan seperti ini. Jadi untuk dulur-dulur, saat ini juga bunga spora, yang mana sesuai dengan visual video gambar ini saya ambil video bulan September ini, yang mana sudah bunga spora porang sudah mulai muncul dengan latar belakang rumput-rumput yang kering, yang mana keadaan seperti inilah di hutan-hutan terutama di wilayah Jawa sekarang. Bahkan untuk di hutan jati sudah mulai banyak yang kebakar karena tumpukan daun jatuh atau daun rontok itu bisa sak dengkul lah istilahnya, bisa juga ketebalan mencapai 60 cm, dan itu gampang sekali terbakar. Dan yang punya ladang porang di daerah atau di wilayah hutan jati agar sering dijenguk, yang mana untuk kroko atau daun keringnya itu bisa dikendalikan dengan sistem cogar. Kalau yang pembersihan ladang yang dibakar itu ya kadang kurang aman untuk perkembangan porang yang ada di bawahnya, terutama yang tanam porang semi liar. Kalau semi liar itu kalau terlalu dibakar itu biasanya katak atau umbi kecil yang ada di dalam itu ikut mateng lah, atau ikut gosong gitu. Jadi untuk dulur-dulur, sekedar informasi ringan bahwasanya untuk porang harga saat ini di wilayah kami sekitar 4.000-an lah, bahkan ada juga yang 4.000 lebih dikit, tapi untuk rata-rata 4.000. Dengan di harga seperti itu dan sekarang porang sudah tumbuh spora, memang ya lebih baik dibongkar saja, karena
di bulan September ini ketersediaan bahan baku terutama di rumah produksi atau di pabrik itu sudah mulai nggak terlalu banyak atau sudah tidak overload lagi, karena juga musim panen sudah dimulai bulan 3 atau puasa kemarin hingga sekarang bulan 9. Ini sudah ada waktu 6 bulan musim panennya, itu otomatis ya sudah mulai menipis, tapi masih banyak walaupun menipis. Dan dulur-dulur, sesuai ramalan dan sekarang ini sudah ramai operasi pasar beras seperti yang saya melihat di media sosial yang diinstruksikan kepada dari Bapak Presiden, operasi pasar terutama beras itu untuk mengendalikan agar gak larang pangan ben beras terjangkau, intinya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan beras sudah 15.000, dan kalau beras 15.000 kalau sehari dalam keluarga kecil menghabiskan 2 kilo sudah 30.000, ada kenaikan yang signifikan. Dan sedangkan kalau musim kering seperti ini, lahan-lahan pertanian itu free, memang masih ada yang produktif atau bisa ditanami, tapi itu cuma daerah-daerah tertentu, terutama yang dekat aliran sungai atau ada irigasi atau mungkin punya sumur sibel sendiri. Tapi yang skala luas pasti banyak lahan pertanian yang memang cuma mengandalkan curah hujan, seperti di wilayah kami di Jawa cuma mengandalkan curah air hujan, jadi tidak ada aliran irigasi atau asopan infus air, nggak ada, cuma mengandalkan air hujan. Jadi yang cuma mengandalkan air hujan otomatis kalau kemarau sekarang bulan 9 dan menurut BMKG kemarau hingga bulan Oktober. Kalau khusus di wilayah kami di Madiun, kalau tidak hujan sampai bulan 8 itu sudah biasa. Dalam artian biasanya labuh kalau di wilayah kami itu labuhan paling ya sekitar Oktober akhir atau bahkan sampai bulan 11. Bahkan beberapa tahun kemarin kalau nggak salah itu waktu corona itu bulan 12 atau Desember jelang tahun baru itu baru ada hujan. Itu pun baru 1-2 dan hujannya yang labuhan baru bulan 1. Jadi kalau diperkirakan cuma sampai bulan 10 baru hujan, itu untuk di wilayah kami di Madiun sudah biasa. Tapi kita juga prihatin untuk wilayah-wilayah terutama luar Jawa yang sering hujan, dalam arti cuacanya nggak seperti di Jawa, memang mungkin sangat terasa untuk cuaca panas ini, karena biasanya seminggu sekali hujan atau seminggu 2 kali, bahkan nggak pernah sebulan itu nggak hujan sama sekali. Itu pasti terasa, terutama yang iklimnya di luar Jawa. Dan nanti kalau selama 3 bulan nggak hujan itu pasti saya bayangkan pasti kering kerontang. Bahkan untuk perkebunan terutama kebun sawit, kebun karet dan kebun-kebun yang lain kemungkinan juga akan seperti hutan jati kalau di Jawa mungkin, karena juga nggak hujan sekian lama. Dulurku sebangsa setanah air, khususnya untuk petani, tetap semangat walaupun akan menghadapi cuaca El Nino atau menghadapi musim panas, terutama petani yang lahannya tadah batok atau cuma mengandalkan curah air hujan. Saya pikir nggak terlalu masalah, tetapi kalau yang petani biasanya
setahun itu panen 4 kali, panen 3 kali, ya memang terasa. Dan nanti pasti ada juga krisis air, yang mana daerah-daerah tertentu kekurangan pasokan air bersih, karena juga kemungkinan diperkirakan sumber air banyak yang mengecil atau sungai-sungai banyak yang kering. Jadi untuk menyikapi itu, untuk dulur-dulur tetap semangat dan jaga kesehatan, untuk selalu menatap masa depan lebih baik lagi. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat dan jaga kesehatan masing-masing. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.